Teman-teman, kembali lagi di channel Yanix Gamers, dan di sebelumnya aku sudah membahas sedikit tentang Raveni ya. Aku memperkenalkannya dia sebagai Mythic Palmon baru dengan elemennya adalah Fire. Oke, kali ini guys, setelah aku analisa si Raveni, dia itu memiliki keunikan ya. Jadi pada saat dia dikalahkan di dalamnya battle, dia itu nggak langsung mati guys, tapi dia berubah menjadi Molten Egg yang bertahan selama 3 detik. Wow, kalian penasaran? Oke deh, di sini bakalan aku mau breakdown untuk Mythic Palmon kali ini, dan sekaligus apakah untuk Palmon ini itu worth dikejar atau enggak. Oke, langsung aja kita let's go guys. Kita mulai dari basic statnya terlebih dahulu ya. Kita akan lihat ya pada saat dia sudah mencapai level 350 tanpa kita pasangin gear ataukah mendapatkan global buff. Yang didapat adalah pada saat dia masih bentuknya unevolved, itu dia punya powernya itu 9,2 juta. Nah, berhubung ini dia termasuk tank ya guys di bagian front line ya. Untuk defense dan HP-nya itu lebih tinggi dari Mythic Palmon yang sebelumnya aku bahas, seperti Scorvelia ya, itu berbeda. Sedangkan attack-nya itu lebih rendah ya. Oke, jadi karena dia ini termasuk Palmon yang unik ya, tentu sih aku akan bahasnya langsung breakdown ke skillnya aja guys ya, biar gak terlalu lama. Dan mari kita akan lihat satu persatu skillnya. Kita langsung aja lihat ke skill pertamanya. Di sini ada Blessing Sweep ya, di mana si Raveni ini bisa melakukan serangan dengan bulu apinya yang damage-nya itu bisa mencapai 584,6% ke single target. Biasa sih guys, kalau skill pertama itu kan sebagai skill pembuka aja ya. Oke, seperti biasa guys, kita lihat untuk skill keduanya. Ini yang biasanya sudah kelihatan dari keunikannya si Palmon ini ya. Di sini ada Radiant Charge ya. Jadi Raveni itu bisa charge menembus seluruh barisan lawan menuju musuh yang paling jauh dengan dealingnya itu mencapai 2797,2% ya. Itu langsung kena ke semua lawannya di jalur, plus ada knockback-nya guys. Nah, ini guys yang membuat unik dari AoE Fire lainnya ya. Ini adalah line penetration charge. Jadi bukan AoE radius, bukan juga explosion. Jadi Raveni itu bakalan menyapu dari depan sampai ke belakang baris lawan kalian dalam satu gerakan. Nah, setelah itu kalau charge-nya selesai, Raveni itu bisa mendapatkan shield 20% max XP selama 5 detik ya. Shield ini guys yang bakal menjadi fondasi Solar Majesty dari evolution-nya nanti. Oke, untuk skill ketiganya ya. Nah, Rebirth from Ashes. Oke, untuk Rebirth from Ashes ini ketika si Raveni dikalahkan, yang tadi aku udah singgung di pembukaan video ya. Dia itu nggak langsung kena eliminasi guys, tapi dia itu bakalan berubah menjadi Molten Egg selama 3 detik. Nah, kalau belum selesai untuk battle-nya, dia bakalan revive dengan HP penuh, lalu langsung dia bisa melakukan deal 2250% AoE damage ke semua lawan plus stun 2,5 detik. Jadi ini sekali per battle, tapi impact-nya itu bakalan besar guys. Wow. Nah, jadi kalau aku bisa berikan bayangan dari sudut pandang lawan ya, mereka itu sudah habiskan resource untuk membunuh si Raveni. Tapi bukan hanya gagal doang guys, mereka justru malah kena AoE burst dan stun sebagai punishment. Ini yang bakalan membalikkan logika battle sih, karena lawan yang fokusnya membunuh Raveni duluan itu adalah musuh yang salah strategi. Oke, tentu sih Raveni ini juga punya bentuk evolutionnya ya, bernama Pyronix ya. Di sini kita akan langsung aja bahas untuk evolutionnya. Setelah perjalanan panjang dari Raveni, kalian kalau sudah mencapai di bentuk evolutionnya bernama Pyronix, nah inilah dia guys. Ada skill baru lagi bernama Solar Majesty. Jadi skill ini guys, itu bisa menambahkan damage plus 30% ke Radiant Charge ya. Jadi kalau hitungannya setelah post ascension dan evolutionnya itu menjadi
3.987%. Ini angka yang cukup besar ya. Tapi yang lebih menariknya guys ya, di sini kalau kita lihat, nah selama shieldnya dari Radiant Charge itu masih aktif dan musuhnya yang sedang kena bakar itu bisa deal 30% less damage ke Pyronix. Jadi damage-nya berkurang 30% yang masuk ke Pyronix. Jadi semakin tebal dan semakin sakit guys skillnya dari si Pyronix ini. Nah, ini adalah sinergi internal yang kuat dengan si Heskid ya. Tentu kalian semoga masih ingat ya kalau dia ini memiliki skill bernama Infernal Grip. Jadi Heskid itu menerapkan kayak burn ke target dan selama burnnya aktif itu plus shield Radiant Charge-nya itu masih ada. Nah, Raveni ini hampir gak bisa ditembus, semakin banyak lawannya yang kena bakar, semakin tangguh si Pyronix ini guys. Oke, sekarang kita akan lihat ya Pyronix ini tuh sinergi dengan Fire Squad itu seperti apa sih. Sekarang kita akan lihat untuk Raveni apakah bisa bersinergi dengan Heskid dan Ember Gaze ya sebagai Fire Palmon yang lainnya juga yang sudah ada. Mungkin kalian udah punya kedua Mythic Palmon ini. Ya, kita akan lihat terlebih dahulu ya. Tentu sih Raveni ini punya sinergi yang kuat sih dengan keduanya ya. Ya, kita lihat untuk Heskid guys. Ini ada skillnya bernama Infernal Grip ya. Jadi si Heskid itu menerapkan burn ke banyak target dan burnnya itu aktif plus shield Radiant Charge aktif, berarti Solar Majesty pun juga berlaku ya. Itu yang dimiliki sama si Raveni. Nah, Raveni ini bisa menerima 30% less damage karena Solar Majesty-nya guys. Jadi kombinasi ini itu membuat Raveni itu hampir gak bisa ditembus selama Window Shield-nya ada. Nah, gimana dengan Ember Gaze? Nah, Ember Gaze ini juga sebagai frontliner ya, dia itu juga sebagai tank. Nah, di sini ada skillnya bernama Roaring Reach ya. Ini ada stacknya juga ya, sampai 8 kali. Jadi dia itu kalau stacknya naik itu setiap kena damage. Nah, Raveni di frontline itu kan bisa menyerap serangan yang seharusnya itu mengenai Ember Gaze guys. Jadi lebih banyak damage-nya itu ke Raveni dan lebih banyak Roaring Reach-nya itu stack ke Ember Gaze. Oke, jadi satu hal penting nih sih guys ya. Jadi untuk Heskid ya, ini kan tetap wajib ada di Fire Squad kalian karena satu-satunya yang punya tim White Fire Attack buff. Sedangkan untuk Raveni dan Heskid ya, ini bukan kompetitor guys. Mereka itu komplementari dan idealnya itu keduanya itu ada di squad yang sama. Jadi ini buat teman-teman yang pure Fire Element di squad kalian ya, itu bisa kalian kombinasiin dengan Heskid. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah si Raveni ini itu worth dikejar apa enggak ya? Dan di sini aku akan lebih spesifik sih, apakah lebih worth dikejar sebagai Mythic Fire pertama atau tidak? Karena berhubung ini sudah ada 3 Mythic Fire. Ini yang biasanya menjadi pertanyaan penting bagi teman-teman ya. Kalau ada Raveni ini, apakah aku harus kejar Mythic Palmon ini pertama dulu enggak? Sebelum aku memiliki Mythic Fire Element yang lainnya. Nah, ini yang berbeda dari rekomendasi Mythic lain yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi untuk Fire, aku rekomendasiin Raveni ini sebagai Mythic Fire pertama yang wajib kalian kejar, bukan si Heskid. Alasannya sih begini guys, Raveni ini adalah Mythic yang paling self-sufficient. Jadi dia itu nggak butuh kondisi eksternal, nggak butuh juga HPL itu turun seperti Sylvira ya, nggak butuh juga dia rich stack seperti Grinder ya. Jadi dari skillnya Rebirth from S-nya dia ini itu bisa memberi value minimal 2 kali per battle tanpa syarat apapun ya, apalagi dia ini sebagai frontliner guys. Nah, sedangkan tuh Heskid ya, itu kan adalah tim multiplayer yang luar biasa, tapi dia itu paling optimal kalau ada squad fire yang solid di belakangnya, karena dia itu sebagai garda depan guys. Sedangkan pasti butuh namanya sebagai covernya yang di belakangnya itu. Nah, sedangkan kalau Raveni ini tuh bisa masuk ke squad apapun dan langsung memberikan value.
Nah, tapi kalau sudah punya Raveni ya Heskid itu adalah target berikutnya sih guys ya. Kalau bagi aku ya, jadi habis si Raveni baru si Heskid. Lalu kalian mau ngambil Ember Gaze ya terserah. Tapi kalau aku urutannya itu guys. Karena kenapa? Karena attack buff itu plus 30% ke seluruh fire team langsung menggandakan output squad secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingannya dengan Mythic Fire yang lainnya ya. Itu seperti apa sih? Sekarang kita lihat konteks yang lebih jelasnya ya. Ini adalah posisi Raveni dibandingkan dengan Heskid dan Ember Gaze. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu untuk Heskid. Nah, Heskid guys, itu adalah tim buffer. Jadi dia itu attack-nya tuh plus 30% ke seluruh fire team kalian. Lalu burn debuff-nya itu ke lawan. Nah, sedangkan untuk support yang menggandakan tuh seluruh squad ya. Nah, untuk Ember Gaze itu adalah reaktif tank DPS ya. Ini kayak Monolith sih, dia bisa DPS juga ya. Shieldnya itu kalau dia ini meledak ya, itu bisa jadi AOE. Lalu attack stack-nya itu tiap kena damage aja sih guys. Nah, sekarang kita lihat untuk Raveni nih. Nah, ini adalah frontline anchor yang hampir gak bisa dieliminasi karena SP-nya itu tertinggi di semua mythic dan self revive-nya itu sekali per battle dan line penetration charge-nya itu yang menghasilkan shield guys. Jadi 3 role yang berbeda dan saling melengkapi. Heskid itu mendukung semua orang, Ember Gaze itu membalas serangan ya. Sedangkan Raveni itu susah mati guys. Itulah semuanya guys untuk kisahnya dari Raveni ya. Jadi Raveni ini termasuk Mythic Palmon Fire Element yang cukup unik ya, dimana dia bisa merubah dirinya pada saat dia terbunuh menjadi Molten Egg selama 3 detik dan dia bangkit lagi guys. Wow, itu sih udah keras, ditambah lagi bisa revive seperti itu, tambah jadi lebih keras lagi guys ya. Ditambah lagi kalau kalian sudah memiliki Heskid ya, itu wah lebih terasa lagi sih untuk pure fire elemen kalian ya. Jadi ya coba sih kalian kasih tahu aku apakah ini memang worth dikejar apa enggak. Kalau menurut aku sih worth dikejar, dengan ada catatan ya. Untuk worth dikejar ya kalau kalian carinya adalah yang mythic fire element yang pertama dan memiliki dampak yang besar. Raveni adalah jawabannya untuk pure fire squad kalian ya. Jadi kalian coba berdiskusi aja di kolom komentar. Barangkali hasil dari diskusi itu bisa menjadi referensi buat teman-teman player yang lainnya. Nah, kalau video ini bermanfaat, kalian bisa like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya biar kalian mendapatkan update-update yang terbaru guys. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya.